Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam doa syukur hari ini. Tuhan, ini janjiku, ku mau tinggalkan dunia ini. Ku mau hidup kudus sepertimu, selalu ada di hadiratmu. Tuhan, ini janjiku, ku mau lakukan kehendak-Mu, supaya hidupku senangkan-Mu. Sejak di bumi sampai di surga, sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Tuhan, ini janjiku, ku mau lakukan kehendak-Mu, supaya hidupku senangkan-Mu. Sejak di bumi sampai di surga, sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Ku mau jadi roti yang terpecah, ku mau jadi anggur yang tercurah, ku mau membawa jiwa-jiwa yang hilang kembali padamu, Tuhan. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau berjalan bersama-Mu. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Ku mau jadi berkat bagi sesama.
bersama. Sepanjang hari hidupku, Tuhan, ku mau jadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa kepada kami. Dan biarlah lewat firman yang kami dengar saat ini, kami semua diubah, kami semua dibaharui, dan kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur memeriksa segenap hidup kita. Saya katakan kita harus jujur memeriksa segenap hidup kita. Tujuannya hanya satu, supaya kita bisa menemukan apakah kita masih terikat dengan berbagai kesenangan hidup dunia ini atau tidak. Ini penting saudaraku, ya. Ini persoalan yang serius. Tetapi selama ini kita tidak pernah memperkarakan akan hal ini dengan serius. Artinya kita tidak pernah mau memeriksa hidup kita dengan jujur, ya. Saya katakan ini persoalan yang serius karena ini menyangkut masa depan kehidupan kita di kekekalan. Saudara perhatikan itu. Satu hal yang harus kita sadari, ketika kita membiarkan hidup kita terus terikat dengan berbagai kesenangan hidup dunia ini, maka kita tidak akan pernah memiliki perasaan krisis terhadap masa depan kehidupan kita di kekekalan. Padahal sebagai orang percaya, seharusnya kita memiliki kegentaran yang patut di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan seharusnya kita memiliki kegentaran yang patut di hadapan Tuhan? Karena pada akhirnya ketika nanti kita berada di kekekalan, kita semua pribadi lepas pribadi akan berdiri di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Ingat saudaraku, yang sudah sering kali saya katakan, jangan sampai kita baru menyesal ketika kita berada di kekekalan dan penyesalan itu sama sekali sudah tidak ada artinya. Kenapa saya katakan jangan sampai penyesalan kita sama sekali sudah tidak ada artinya? Karena ketika nanti berdiri di hadapan Tuhan, lalu kehidupan kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, Tuhan bisa berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara, ini mengerikan, ya. Itulah kenapa saya katakan tadi kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius, memeriksa seluruh gerak kehidupan kita dengan serius supaya kita bisa memiliki kegentaran di hadapan Tuhan. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari pengadilan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari pengadilan Tuhan. Karena begini saudaraku, firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Apa yang sudah tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Di dalam Roma 14 ayat 12, firman Tuhan berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara perhatikan itu.
Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, lalu kita mau dengan jujur membuka mata hati kita untuk mengerti dan menerima akan kebenaran firman Tuhan ini, seharusnya kita gentar di hadapan Tuhan. Seharusnya saat ini kita memiliki perasaan krisis akan masa depan kehidupan kita di kekekalan, saudaraku. Karena begini, ketika nanti kita berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus, seperti yang firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang akan mendampingi kita, ya. Tidak ada seorang pun yang akan mendampingi kita. Kalau di dunia ini, saudaraku, kita tersangkut dengan perkara hukum, maka untuk menghadapi perkara hukum tersebut, kita masih bisa menggunakan jasa seorang pengacara yang akan membela kita, yang akan mendampingi kita di pengadilan nanti, saudaraku. Tetapi hal ini sangatlah berbeda ketika nanti setiap kita harus berdiri memberi pertanggungan jawab tentang diri kita masing-masing di hadapan Allah. Saat itu tidak ada seorang pun yang akan mendampingi kita, saudaraku. Ini yang harus kita sadari, ya. Artinya tidak ada yang bisa menolong kita saat itu. Dan saat itu, sejarah perjalanan kehidupan kita di dunia ini semuanya akan terbuka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kita harus belajar menghargai nilai-nilai rohani dalam kehidupan kita. Artinya kita harus sadar bahwa ketika kehidupan kita di dunia ini berakhir, maka kita akan diperhadapkan dengan fakta kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal. Oleh karenanya saat ini kita harus jujur memeriksa hidup kita. Ya, saya katakan tadi kita harus menghargai nilai-nilai rohani dalam kehidupan kita. Maksudnya, ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan seperti ini, kita merasa ditegur oleh setiap kebenaran firman yang kita dengar atau yang kita terima, maka kita harus mengambil keputusan untuk berubah. Sudah sering kali saya katakan, saudaraku, berubahlah sebelum terlambat, ya. Berubahlah sebelum terlambat. Jadi jangan sampai ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti ini, kita menganggap hal ini biasa. Ini persoalan serius, saudaraku. Saya mengatakan akan hal ini dengan tegas, supaya kita tidak menutup telinga terhadap kebenaran seperti ini. Kita tidak boleh abaikan kebenaran seperti ini, saudaraku. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada seorang pun yang akan dapat menolong kita. Kalau pada akhirnya di kekekalan nanti hidup kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Saudara perhatikan itu. Sebab di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 firman Tuhan sudah mengatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang, saya ulang kalimat ini, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi kalau kita memeriksa hidup kita dengan jujur, lalu kita temukan bahwa di dalam seluruh tindakan hidup kita masih ada hal-hal yang kita lakukan tidak patut di hadapan Allah. Artinya kita masih salah, kita masih suka berbuat dosa. Itu harus kita tinggalkan, saudaraku. Kita harus berubah sebelum terlambat. Mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini seharusnya membuat kita gentar, seharusnya membuat kita tidak lagi menunda untuk memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, supaya kita bisa menemukan apakah hidup kita saat ini sudah seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga atau belum. Saudaraku,
Kita harus berani memeriksa hidup kita dengan jujur. Ya saudara, kita harus perkarakan akan hal ini dengan serius. Artinya mulai dari setiap perkataan yang kita ucapkan, sikap kita, tindakan kita, setiap gerak pikiran kita, ya, perbuatan-perbuatan kita, tingkah laku kita, apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Ini yang harus kita perkarakan, saudaraku. Sebab firman Tuhan katakan begini, Filipi pasal 2 ayat 5, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, dalam seluruh gerak kehidupan kita, kita harus benar-benar memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Sudah seringkali saya katakan, memiliki hidup yang sama seperti Kristus itu wajib bagi orang percaya. Tidak boleh tidak. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi mari kita perkarakan ini sebelum terlambat. Sebelum kita menutup mata. Sebelum kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini berakhir. Oleh karenanya, kita harus melihat setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, itu sangat bernilai, itu sangat berharga. Karena kalau kita tidak menghargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini untuk berubah, untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, kehidupan kekristenan kita pada akhirnya akan menjadi sia-sia, yang pada akhirnya kita akan ditolak oleh Allah di kekekalan nanti. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami diberkati oleh firman-Mu, kami disadarkan oleh firman-Mu, dan kami mau mengambil keputusan, memeriksa seluruh gerak kehidupan kami, supaya di sisa waktu hidup kami hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami. Lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.